Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi dengan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry di pagi menjelang siang di minggu ketiga bulan Juni, yaitu hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022. Kalau minggu lalu kami waktu tanggal 12 tidak ada ibadah yang kita selenggarakan karena untuk mulai bulan Juni ini hanya 2 kali dalam 1 bulan, kecuali ada hal-hal khusus. Nah, marilah sekarang kita fokus hati kita, pikiran dan jiwa kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, dan marilah kita buka dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, karena oleh kemurahan Tuhan kami bisa lagi melaksanakan ibadah Minggu dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry. Terima kasih Bapa. Kami mohon ya Allah Roh Kudus, pimpinlah dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah pada hari ini. Dan kami undang Tuhan Yesus untuk hadir baik di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus ini, maupun hadirlah Tuhan Yesus di Tabernacle House of Warlot di Sentul City ini. Terima kasih Tuhan, dengan kehadiran-Mu jadilah ibadah perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ajarku
Hanya
Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan tadi, kini saatnya kita melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan terambil nanti dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita siapkan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa meminta pimpinan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena di siang hari ini Tuhan memberikan lagi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memberitakan firman Tuhan, di mana firman-Mu adalah benih yang kekal, yang menjadi pedoman, kekuatan bagi kami. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, benih yang kekal yang ditaburkan sebentar akan bertumbuh dan berakar kuat di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga ketika angin atau badai kehidupan datang, pohon kehidupan kami tidak goyah karena kami sudah berakar kuat di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini, pakailah mulut perkataan hamba ya Rohul Kudus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam masa kalender gereja, sekarang kita memasuki setelah pencurahan Roh Kudus 2 minggu yang lalu, yaitu pada hari Pentakosta. Kita sekarang memasuki kalender gereja yaitu masa penginjilan. Karena maksud Tuhan mencurahkan Roh Kudus pertama-tama supaya kita akrab dengan Tuhan, tetapi kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi sekarang kalau kalender gereja kita masuk masa penginjilan. Dan pembacaan kita tadi tentang bagaimana Tuhan Yesus merubah seorang nelayan kayak Petrus,
Tapi bukan Petrus saja ya, tentu saudaranya juga Andreas. Petrus dan Andreas kakak adik, dan juga Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes, dan saudaranya Yakobus. 4 ini dipanggil Tuhan. Tadinya penjala ikan, Tuhan robah menjadi penjala manusia atau pekabar Injil. Nah, kita belajar dari perikop pembacaan kita hari ini dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pertama-tama kita lihat Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di tepi danau Genesaret. Danau Genesaret juga biasa disebut Danau Galilea ya. Dan waktu Tuhan berjalan-jalan, Tuhan mengajar sambil mengajar, dan dia melihat, Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu. Siapa punya perahu itu? Yang satu dimiliki oleh Petrus dan Andreas adiknya, dan yang satunya Yohanes dan Yakobus kakak adik juga, anak dari Bapak Zebedeus ya. Jadi 4 murid itu. Kemudian waktu orang sudah makin banyak yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus pinjam perahunya Petrus, Simon Petrus, karena Simon Petrus sudah turun dari perahu, sudah pagi menjelang siang ya. Setelah semalaman dia pergi menangkap ikan, hasilnya nol, nihil. Padahal dia adalah seorang nelayan yang cakap, nelayan yang berpengalaman. Sedangkan Tuhan Yesus yang dikenal murid-muridnya, dikenal oleh Petrus adalah seorang abuna, seorang rabi, seorang guru yang dari kampung mana? Nazaret ya. Itu yang diketahui Petrus waktu itu, diketahui Andreas, Yohanes dan Yakobus. Jadi pada waktu orang semakin banyak, Tuhan Yesus katakan sama Petrus, "Saya pinjam perahumu ya." "Oh, boleh guru." Dia panggil guru kan. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, tentu yang punya perahu harus ada juga di atas perahu, yaitu Petrus ya. Petrus juga ikut menemani Tuhan Yesus di perahu, dan Tuhan Yesus suruh bertolak sedikit perahunya menjauh dari pantai, supaya Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu di pinggir pantai, mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Ya, di sini kita belajar pelajaran pertama. Kalau Tuhan Yesus mau memakai barang-barang kita, seperti barangnya Petrus, yaitu perahunya, itu miliknya yang berharga ya. Seorang nelayan, perahu itu, dayungnya, jalannya itu sangat berharga buat Petrus, karena dia seorang nelayan ya. Dan Tuhan Yesus pinjam untuk Tuhan pakai berkhotbah. Jadi di sini kita lihat lagi, Tuhan Yesus bukan cuma berkhotbah di sinagoga atau di gereja kalau sekarang, tetapi Tuhan Yesus juga berkhotbah di alam terbuka, di pinggir danau. Jadi kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus, duta-duta kerajaan Kristus, jangan kita cuma berdoa di ruangan tertutup kayak di Tabernakel Warlot ini, atau di gereja, atau di kul, tetapi juga di alam terbuka, yaitu waktu kita menginjil kemana saja Tuhan utus. Misalnya kita ke kampung-kampung, ke bangsa-bangsa lain. Kalau memang kita harus khotbah seperti Tuhan Yesus di pinggir jalan, kita khotbah pinggir jalan. Di pinggir danau kah, di pinggir sungai, atau di atas gunung. Di sini kita belajar pelajaran pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus meminjam perahu Petrus, atau kalau dia meminjam rumah kita untuk dipakai penginjilan, kita harus berikan dengan suka hati ya, dengan sukacita. Atau dia pakai keluarga kita, dia pakai istri atau suami kita, anak-anak kita, Tuhan Yesus bilang, "Aku pinjam anakmu, aku pinjam istri atau suamimu untuk dipakai." Ya, seperti Tuhan memakai perahu, kita harus serahkan dengan sukacita. Atau Tuhan mau memakai uang kita, harta kita, mobil kita, sepeda motor kita untuk penginjilan, kita harus seperti Petrus. "Mari guru naik di perahu ya. Mari Tuhan pakai apa yang kami punya."
Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus suruh bertolak ke tempat yang dalam. Petrus bilang, untuk apa? Untuk kita pergi menangkap ikan. Petrus protes. Dia lihat Tuhan Yesus ini bukan sebagai Tuhan ya. Dia masih melihat Tuhan Yesus itu guru agama dari kampung. Rabi atau bahasa lainnya abuna ya. Rabi atau master, teacher. Dia masih menganggap Tuhan Yesus seorang rabi dari kampung lagi. Jadi Petrus bilang gini, sedikit protes ya. Sudah Rabi, saya sudah semalaman, saya sebagai nelayan ini ya bahasa lainnya. Saya nelayan yang ahli, Rabi kan cuma tukang kayu. Beda dengan saya sudah semalaman sebagai nelayan yang ahli, jago dalam menangkap ikan. Tapi tidak satu ekor pun saya dapat ikan. Jadi nggak usah lah Rabi. Itu perkataan hari-harinya ya. Tapi Tuhan Yesus bilang, mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Nah, kita belajar hal yang kedua di sini. Petrus sebagai nelayan yang ahli, memang dia tahu. Ya, kalau kita tanya sama orang suka memancing ya, hobi pancing, paling bagus tangkap ikan pada waktu siang atau malam. Pada waktu malam. Dan itu sebabnya Petrus dengan Andreas, Yohanes, Yakobus pergi tangkap ikan malam-malam. Karena waktu malam itu ikan keluar semua. Pada waktu siang, waktu Tuhan Yesus ajak, ikan-ikan itu waktunya sembunyi. Jadi tidak ada nelayan pergi tangkap ikan siang-siang. Makanya Petrus yang ahli sebagai nelayan protes. Tuhan, Rabi, guru, saya sudah semalaman tangkap ikan, tapi saya tidak dapat apa-apa. Tapi karena Rabi yang suruh, saya mau ikut deh. Jadi di sini kita belajar lagi, kadang-kadang perintah Tuhan tidak masuk akal. Sebab secara akal nelayan tidak ada ikan siang-siang. Siang-siang begini sembunyi semua ikan-ikan. Dan kedua, kalau di tempat dalam, kan Tuhan suruh pergi ke tempat dalam. Waktu zaman Petrus belum ada jala yang besar seperti zaman sekarang. Sebab kalau di tempat dalam pakai jala yang kayak Petrus pakai, itu tidak mampu. Karena di tempat dalam itu arusnya keras ya, bisa rusak jala kita. Jadi itu sebabnya Petrus protes. Tapi karena guru yang suruh, dia ikut. Ya di sini kita belajar. Kadang-kadang kita tidak sadar seperti Petrus, karena kita merasa jago, merasa lebih dari Tuhan, kita kadang-kadang protes. Contoh ya, Tuhan, saya sudah rajin melayani Tuhan. Saya sudah bisa mengusir setan. Tapi kok saya berdoa-berdoa, saya belum dapat apa yang saya minta. Jadi kadang-kadang kita seperti Petrus, kita merasa lebih pintar dari Tuhan. Waktu itu Petrus menganggap Tuhan Yesus cuma tukang kayu kan. Nah kita mungkin juga lupa Tuhan lebih pintar dari kita. Kadang-kadang kita protes, aku sudah mengusir setan Tuhan, saya sudah berkhotbah, saya sudah mendoakan orang sakit. Kok waktu saya berdoa tidak pernah saya terjawab doaku. Nah itu seperti sikap Petrus ya, merasa lebih pintar dari Tuhan yang cuma tukang kayu ya, dan seorang guru. Di sini kita belajar, marilah kita tunduk seperti Petrus juga tunduk. Oke, karena guru yang suruh saya ikut. Jadi biar kadang-kadang firman Tuhan atau perintah Tuhan waktu dia suruh kita menginjil, memberitakan firman tidak masuk akal. Seperti contohnya, kamu harus ke Toraja atau kamu harus ke tebing tinggi. Tuhan, tidak masuk akal, kita tidak punya uang. Jadi kita seperti lebih pintar dari Tuhan. Tidak bisa ya. Kita belajar taat seperti Petrus. Karena kau yang suruh Tuhan. Tapi dia tidak bilang Tuhan guru, saya pergi menangkap. Dan apa yang terjadi? Waktu dia taat pada perintah gurunya, ikannya sangat banyak. Sampai dia harus panggil perahu yang lain untuk bantu. Karena terlalu banyak dikatakan situ. Jala mereka hampir sobek. Terlalu berat ya. Nah,
Di sini kita belajar lagi kalau Tuhan yang perintahkan, hasilnya pasti di luar pikiran kita, berlimpah-limpah. Tapi di sini kita belajar lagi ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang kekasih, waktu Petrus semalam-malaman menangkap ikan, apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu maha tahu. Dan yang kita kenal Tuhan Yesus itu apa? Selalu memberi berkat, ya. Tidak pernah Tuhan Yesus tidak memberi berkat, ya. Kalau kita selalu berdoa, berkati kami Tuhan, berarti di pikiran kita Tuhan Yesus itu selalu beri berkat, beri berkat. Tapi kita belajar hal baru lagi di sini. Tuhan Yesus bisa menahan berkat. Nah, baru kan? Kenapa saya sebut menahan berkat? Buktinya kalau Tuhan Yesus maha tahu. Kenapa dari tadi malam Tuhan sudah memberkati Petrus mendapat ikan banyak? Kenapa nanti siang atau besoknya? Sini kita harus belajar. Jadi pertama, memang betul Tuhan Yesus selalu memberkati kita anak-anaknya. Tapi ada satu waktu seperti kejadian Petrus ini, kan Petrus itu sudah muridnya. Sudah satu malam dia menangkap ikan. Tuhan yang maha tahu, dan memang kalau malam itu banyak ikan keluar. Tapi siapa yang menahan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menahan ikan-ikan itu sampai tidak bisa ditangkap. Karena menurut nelayan pada malam banyak ikan. Kalau di Gorontalo ada itu Om Marten itu, kalau dia pergi memancing tengah malam dan dia pulang bawa banyak ikan. Tapi kenapa semalaman Petrus bilang, saya sudah menangkap ikan, tapi tidak satu ekor pun saya dapat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa menahan berkat itu. Tuhan Yesus bisa memerintahkan ikan-ikan, jangan dekat-dekat perahunya Petrus. Jadi tidak ada. Jadi sini kita belajar lagi, Tuhan bukan saja memberi berkat, tapi dia bisa menahan berkat-berkat kita. Nah, ini tentu satu pengajaran yang lain ya. Tapi di sini kita belajar. Kenapa Tuhan harus menahan berkat ikan-ikan tadi malam? Supaya Petrus sebagai murid, kita juga sebagai murid-murid Tuhan harus menyadari. Kita ini, Petrus ini biar nelayan yang jago, terbatas juga kemampuannya. Sebagai manusia kita ada terbatas. Biar kita sudah pintar usir setan, sudah pintar khotbah, tapi masih terbatas dibandingkan dengan Tuhan. Jadi maksud Tuhan menahan ikan-ikan tadi malam, yaitu supaya Petrus, supaya kita sadar bahwa kita ini manusia terbatas. Maksud Tuhan supaya kita mengandalkan Tuhan, ikut apa perintah Tuhan, jangan coba-coba melawan perintah Tuhan. Itu maksud Tuhan menahan berkat. Tapi buktinya begitu Petrus taat, dia kasih ikan banyak sekali. Jadi ada satu saat kita berdoa, Tuhan kenapa hutangku ini belum lunas-lunas? Tapi satu waktu Tuhan menjawab doa kita, setelah dia menahan berkat kita sekian lama, malah selain hutang kita lunas, kita mendapat uang yang berlimpah-limpah. Seperti Petrus mendapat ikan berlimpah-limpah. Nah, itu kita harus belajar ya. Tuhan juga bisa menahan berkat kita. Dengan tujuan supaya kita sadar kita ini manusia yang terbatas. Tuhan Maha Kuasa. Dan pelajaran terakhir, setelah Petrus sadar, ini bukan guru lagi ini pasti Tuhan. Makanya Petruslah murid pertama yang memanggil Tuhan Yesus Tuhan. Dan kita lihat di situ Petrus saking takutnya dia sadar ini Tuhan, ini bukan rabi lagi. Dia berlutut, dia katakan gini, Tuhan, jadi bukan dia sebut rabi ya, Tuhan pergilah tinggalkan aku karena aku tidak layak, aku orang berdosa. Jadi di sini kita lihat Petrus dalam tanda kutip ya mengusir Tuhan Yesus, pergi Tuhan. Karena Petrus merasa tidak layak dekat-dekat dengan Tuhan. Dia orang berdosa, dia rasa
memang kita tahu Petrus itu tukang berkelahi, tukang berjudi. Jadi dia waktu dia lihat keajaiban Tuhan bisa menangkap ikan, mendatangkan ikan. Tadi malam Tuhan bisa tahan ikan, sekarang Tuhan suruh ikan sehingga mereka dapat ikan banyak. Karena ketakutan dia suruh, dia usir tanda kutip. Tuhan pergilah karena saya orang berdosa. Tapi kita lihat jawaban Tuhan. Bukannya Tuhan ikut usirnya Petrus ya. Oke lah. Oke, kamu sudah dapat ikan banyak, sudah cukup tuh. Kamu usir saya pergi. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti kita. Biar sudah diusir Petrus, malah Tuhan jawab, jangan takut Petrus. Kalau sekarang kau menjadi penjala ikan, saya rubah kau menjadi penjala manusia. Dan kita lihat respons Petrus dengan teman-temannya, adanya Andreas dengan Yohanes Yakobus apa? Mereka tinggalkan segala-galanya. Mereka tinggalkan berkat begitu banyak, ikan yang begitu banyak, mereka tinggal. Waktu Tuhan bilang, aku menjadikan kamu penjala manusia, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan ikan banyak. Dengan kata lain, dia tinggal berkat-berkat itu. Kalau pikiran kita bodohnya ya, sudah setengah mati cari ikan, sekarang dapat ikan banyak. Waktu Tuhan bilang, aku jadikan penjala manusia, mereka tinggalkan berkat-berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena Petrus sadar, Tuhan Yesus di atas segala berkat. Lebih baik aku ikut Tuhan Yesus, aku menjadi milik Tuhan Yesus, karena ikan itu satu waktu jadi busuk. Biar kita punya uang banyak, lebih baik kita ikut Tuhan Yesus. Uang bisa habis ya, tidak kekal. Jadi pelajaran terakhir, mari teman-teman Warlot, kita ikut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita bersaksi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus adalah sangat berharga buat kita. Ya, oke, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk lebih melengkapi, saya undang Oma Palar. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah. Kita jumpa lagi pada minggu ini. Kita bersama-sama sudah mendengar penjelasan dari tadi yang Opa katakan di Lukas 5. Bagaimana kita masuk dalam penginjilan. Saya hanya menambahkan, tidak berkomentar. Karena saya tahu firman itu sangat luas ya. Saya hanya melihat dari segi bagaimana Tuhan Yesus waktu itu masih sebagai manusia 100%. Tapi kita tahu juga dia adalah Tuhan. Tapi waktu dia hidup adalah manusia yang 100%. Menghadapi kehidupan dunia bersama-sama murid-muridnya, dan yang kita sudah baca di firman, bagaimana dia hidup sebagai seorang yang dikatakan waktu itu rabi, seorang guru. Saya melihat dari situ untuk kita bawa pada manusia kita. Ada sedikit pertanyaan, apakah Tuhan Yesus waktu itu melakukan itu? Bisa juga kita melakukan saat ini. Kalau saya renungkan ada dua. Ada satu perbedaan. Waktu itu Tuhan Yesus 100% manusia dengan satu program dari Tuhan, belum ada Roh Kudus. Jadi saya coba membawa Tuhan Yesus bekerja dituntun oleh Bapaknya sebagai manusia ya. Dan kita saat ini juga 100% manusia. Tapi perbedaannya kita sudah ada di dalam Tuhan, yaitu Roh Kudus yang kita peringati baru-baru. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Ya, kita di dalam Roh Kudus. Jadi kalau pertanyaan yang saya katakan tadi, kita bisa seperti Tuhan Yesus. Ya.
Apakah hidup kita seperti Tuhan Yesus dengan segala tindakannya, segala apa yang dia katakan pada murid-muridnya saat itu? Bisa juga kita dapat untuk saat ini. Kalau untuk saya itu bisa. Itu lebih, saya katakan kita lebih tinggi dalam soal kehidupan, karena Tuhan sudah ada di kita. Tapi kita menjadi contoh, kita bacaan ini menjadi contoh bagi kita. Tuhan adalah manusia. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan, bagaimana Bapanya, rohnya yang waktu itu kita belum kenal. Tapi sekarang kita, waktu itu mereka belum kenal. Tapi sekarang kita sudah kenal dan kita bisa katakan itu rohnya kudus bekerja di dalam Tuhan. Dengan dia bersama dengan murid-muridnya. Dia mengajar. Ya. Mengajar, tadi Opa sudah katakan di dalam perahu, saya tidak kupas itu lagi. Kita sudah tahu ceritanya Tuhan Yesus di dalam perahu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, sikap Tuhan Yesus menjadi sikap kita. Ya. Tuhan Yesus adalah guru, adalah rabi. Tapi dengan orang sekitarnya, yaitu murid-murid yang dekat dengan dia, mereka tahu akhirnya. Walaupun ada murid lain yang tidak, tapi dalam hal ini Petrus yang menjadi inti cerita ini, bahwa bagaimana Tuhan mau membawa dia, program Bapa melalui Tuhan Yesus saat itu mau membawa misi ini bagi anak-anaknya. Dia punya rencana, dan itu ada, bukan datang begitu, tapi saya percaya itu adalah rencana Tuhan. Ya, seperti Opa bilang, dengan segala apa yang tadi bisa merubah, menahan berkat, dan segala apa yang kita baca tadi, itu program Tuhan. Dia mau mengatakan pada manusia, aku punya kuasa, aku yang mengatur. Nah, Tuhan di sini mau mengatakan kepada murid-muridnya, bagaimana mereka harus menjadi satu saat menjadi penjala manusia. Ya, begitu hebatnya Tuhan sampai dia katakan guru dan rabi. Dia mengajar setiap anak murid-muridnya bahwa apa yang dia lakukan itu pelajaran, itu tertanam di hati murid-muridnya setelah nanti dia tinggalkan dunia ini. Mereka mengingat, ya, waktu itu mengatakan, Petrus, kau akan menjala, bukan lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Di sini ada satu perbedaan. Perbedaan muncul itu dengan cara Tuhan membawa step-step sampai Petrus mengerti. Petrus mengerti, di situ juga dia melihat kebesaran mujizat Tuhan. Dia melihat mujizat itu dengan mata Tuhan, bukan mata manusia. Tadinya dia melihat, mata manusianya melihat kehebatan Tuhan. Bawa perahu ini, taburkan jalamu, ya. Dan dia taat, karena dia tahu Tuhan adalah guru, pembuat mujizat. Ya. Waktu Tuhan masuk di hal yang tidak secara nyata, menatural, tetapi secara supernatural menjala orang, di situ dia tertempelak. Iya Tuhan. Di situ dia merasa saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Engkau pembuat mujizat, Engkau memberikan arti buat saya. Engkau yang bisa membuat saya mendapat ikan. Pikiran Petrus itu sudah jauh sekali, sudah sangat dia membawa kehidupannya yang tadinya tidak ada artinya, hanya melihat Tuhan sebagai pembuat mujizat. Waktu didatangkan di dalam hidupnya dan Tuhan berkata satu kata saja, itu dia sadar, iya Tuhan, saya mengerti Tuhan, saya mengerti. Itu tanda dengan sikapnya, ya. Tuhan, kau pergi saya tidak layak. Kau berbicara, kalau di sini saya artikan dia berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak layak untuk menjala ikan saja. Memang saya taat. Mungkin dia berpikir sekarang menjala manusia.
Tapi itu karya siapa? Karya Roh Kudus yang berbicara dengan melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan. Tapi kita bisa membahasakan sekarang itu karya Roh Kudus yang hidup, yang berbicara melalui Tuhan Yesus dan juga hidup di dalam hati Petrus. Sehingga dia mengatakan, kau tidak lagi menjala ikan, tapi kau menjala manusia. Berarti dia katakan, aku tidak layak Tuhan. Aku harus katakan, tebarkan, seperti pasti pikirannya sebagai orang dewasa, sebagai orang yang sudah lebih tua dari murid-murid yang lain. Pikirannya di situ, karena dia sekian tahun dia melihat Tuhan, dia ikut, masih dalam kedagingan. Tuhan itu guruku, Tuhan itu panutanku, Tuhan itu hebat. Tapi waktu ditugaskan itu bukan sesuatu yang gampang. Dia tahu itu. Dan bagaimana kita dengan keadaan ini? Apakah kita bisa kalau kita lihat untuk sekarang ini? Kalau saya katakan itu bisa. Kita malah lebih tinggi karena Tuhan sudah hidup di dalam kita, bukan di luar kita, yaitu Roh Kudus. Kita bisa buat mujizat. Sikap hidup kita juga orang lain melihat. Ya. Kita belum mengatakan, kita belum membuat sesuatu. Tuhan Yesus belum membuat sesuatu pengajaran yang ada roh yang bekerja antara Tuhan dan manusia. Hanya melihat Tuhan Yesus sendiri punya sikap yang membawa orang mengenal Tuhan. Tapi kita sekarang ada Tuhan di dalam kita. Dan orang melihat kita adalah melihat Tuhan. Coba kita pikirkan itu semua, kita renungkan. Kita malah lebih hebat. Sampai Tuhan katakan sebelum naik ke surga, aku kirimkan Roh Kudus. Pakai itu untuk penginjilan. Ini adalah penginjilan, kata penginjilan yang Tuhan katakan untuk Petrus. Kini kita menyadari, mari kita menyadari bahwa apa yang Tuhan katakan kita bisa lakukan itu juga bersama Roh Kudus untuk zaman ini. Ya, jangan kita takut, jangan kita ragu-ragu. Tumbuhkan iman kita melalui ketergantungan kita dengan Tuhan. Mari kita belajar dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Roh Kudus akan menumbuhkan apa yang kita perlukan di dalam kita menjala manusia melalui penginjilan. Hanya itu saya bawa lebih singkat, bisa saja lebih jauh, tapi ini saya lihat intinya di situ. Mari kita seperti Petrus, mau menundukkan diri, mau katakan, Tuhan aku tidak layak, tanpa dia ngomong. Jangan dekat dengan aku tidak layak. Itu bahasa tubuhnya dia. Bahasanya dia mengatakan, aku tidak pantas Tuhan. Tuhan mau orang-orang yang demikian. Karena waktu Tuhan mengatakan itu, dia sudah tahu Petrus. Bukan dia mengatakan itu tiba-tiba, tidak. Karena dia sudah tahu Petrus, dia yang mengatur bapaknya mengatur semua cara sampai Petrus mengerti, mulai dengan ikan perahunya, ya seperti Opa bilang, mari kita pakai apa yang kita punya untuk membawa misi Tuhan dalam penginjilan, ya pekerjaan kita kah, keluarga kita kah. Kadang-kadang waktu penginjilan kita dengar begini, kita menggebu-gebu. Ya, Tuhan pakai aku. Tetapi banyak setelah itu di dalam perjalanan hidup saya hanya mengingatkan, setia. Kadang-kadang dunia memakai kita dengan segala godaan sampai kita bisa lupa bahwa apa yang kita punya, apa yang Tuhan sudah utus kepada kita, kita lupa. Jadi yang penting untuk zaman akhir ini, intim dengan Tuhan. Tuhan akan buka semua yang kita perlukan untuk bawa penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa, membawa kabar keselamatan yang
jiwa-jiwa haus mendapatkan itu, merindukan itu melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya apa yang saya sedikit tambahkan ini menjadi pengertian yang dalam bagi kita untuk zaman akhir ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pemberitaan firman Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, bukan hanya dengar saja, kita meresponi apa yang menjadi perintah firman Tuhan yang kita baru dengar dan sharing tadi. Dan sekarang mari kita siapkan diri kita untuk fokus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu tadi sudah diberitakan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dan gerakan kami terus Tuhan, Roh Kudus, supaya kami punya roh yang bernyala-nyala di dalam masa penantian menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami tetap bersaksi dan melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa dan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melakukan perintah Tuhan, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkatilah dan kuduskanlah hosti dan anggur, atau mungkin juga biskuit atau apa saja, serta anggur yang bisa diganti dengan sirup atau teh. Kuduskanlah, berkatilah ya Tuhan. Dan begitu juga hosti dan anggur yang ada di Tabernakel House of Our Lord Sentul City. Kami mau melaksanakan perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan, bersihkan kami dari segala dosa-dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau telah bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hosti yang ada pada Bapak Ibu saudara-saudari ada firman-Nya, silakan dibaca dulu.
kami juga di Sentul City membaca firman yang tertera di hosti kami. Ya, kemudian di firman Bapak. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ini untuk mama. Apa ini? Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Mama ini lamban. Mama apa? Belajar tahu semua. 13 Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Bersyukur. Berarti tidak lama lagi kita harus bersyukur. Ya, mari Bapak punya Yehezkiel 36 ayat 26b. Dan aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini pesan Tuhan kepada bangsa Israel, tapi juga buat kita ya. Tuhan akan memberikan kita hati yang taat, yaitu hanya Allah Roh Kudus yang memimpin kita. Oke? Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 22 mulai ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama. Tuhan Yesus, kami dan keluarga akan selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota. Pengorbananmu Tuhan sudah menganugerahkan semua orang yang percaya, termasuk kami dan keluarga, keselamatan, hidup yang kekal, dan juga menganugerahkan kepada kami tubuh jasmani yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah suci-Mu, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang kudus sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk melaksanakan amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan Yesus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, marilah kita mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Roh Kudus. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Roh. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak
Tuhan Yesus yang kami perlukan adalah kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat dengan berani selalu bersaksi tentang kasih Tuhan yang ajaib, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib kepada sesama kami di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ingatkanlah kami selalu Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, sehingga kehidupan kami harus dijaga kekudusannya dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari ini, di siang hari ini. Berkatilah di dalam pekerjaan, bisnis masing-masing, dan juga dalam studi, bahkan dalam seluruh keadaan kami masing-masing, baik sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai anak-anak, maupun apapun keberadaan kami. Kami tetap mohon Roh Kudus pimpin kami selalu, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kami didapati tetap beriman dan hidup kami tidak bercacat celah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang bersuka cita karena hari ulang tahun, di mana pada kira-kira 5 hari yang lalu saudari kami Dewi Hura berulang tahun. Tuhan memberkatinya, Tuhan terus mengaruniakan dia panjang umur, meningkat terus dalam karir dan pelayanannya, dan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan akan kabulkan. Begitu juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang lain yang juga berulang tahun atau mendapat promosi dalam pekerjaan, atau adik-adik yang sedang studi dan berhasil, dan ada mungkin yang sudah tercapai cita-citanya, sudah meraih kesarjanaan. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bapa Sorgawi, pimpin kami semuanya Tuhan, semua anggota Warlot Ministry, di dalam kami bersaksi dan melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama kami. Tuhan, bangkitkanlah roh kami agar terus bernyala-nyala dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk melayani sesama kami yang sedang sakit. Kalau ada yang sedang sakit, kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan bila ada yang dalam satu permasalahan, problem yang berat sekalipun, kiranya Roh Kudus memberikan solusi jalan keluar. Yang berada di dalam kesusahan karena keuangan, Tuhan tolong kiranya agar ada jalan keluar dalam masalah keuangan ini. Dan bila ada hutang yang nilainya miliar sekalipun, dengan pertolongan Tuhan semuanya akan selesai dan lunas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, semua menteri koordinator, semua menteri, bahkan semua pejabat-pejabat pemerintah, baik sipil, TNI, Polri, terutama di bidang hukum. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, keadilan, sehingga aparat pemerintahan kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan bersih, adil, dan segala kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya dapat dibasmi. Terima kasih Tuhan, pakailah Warlot untuk memberitakan Injil-Mu dari suku ke suku bangsa, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pakai kami Tuhan, siapkan kami semuanya menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami menyelesaikan ibadah di siang hari ini, kami akan makan siang di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pakai kami yang berkelebihan Tuhan untuk menolong sesama kami yang masih mencari sesuap nasi. Dan Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami memohon berkat turun dari atas-Mu. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan juga menyertai kami yang ada di Tabernakel House of Our Lord di Sentul City. Mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dan kami semua akan mengalami pengangkatan. Bahkan menyertai kami semuanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di apakah minggu depan atau 2 minggu depan. Tetap kami akan kasih pengumuman di hari Sabtunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.